Perumahan Taman Sari Indah, Blok A20. Rangkaian informasi menarik, edukatif, dan menghibur 24 jam non-stop untuk Anda. Inilah kami 106,9 Pratiwi Radio Informasi. Radio masuk nih. Radionya on? Iya dong. Iya, masuk. Jangan kita. Tuh mati udah. Yuk. Sal, sebenarnya record. Kamera on. Aku pengen ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pratiwi. Jumpa bersama kita ya, tentunya di podcast Pratiwi atau Pratiwi Podcast. Nah, benar sekali. Di sore ini ada dua narasumber. Waduh, ini juga tampan-tampan dan cantik-cantik sekali. Iya, karena cowok cewek. Benar. Nah, ini juga kelihatan kayaknya pemain ini. Pemain maksudnya apa? Pemain TikTok, pemain gitu ya. Mobile Legends yang Oke, handal. punya profesi masing-masing. Benar, yang benar, nantinya bakalan kita ulik nih sampai ke akar-akarnya gitu, Liv ya. Benar. Nah, ini seperti langsung saja ya kita perkenalan ya. Oke, boleh? Oke, ini dari yang cowok dulu ini, yang tampan, siapa namanya? Saya Andre, masa nggak kenal? Oke, Kenal ya? Ya, kenal dong pastinya. Sebundowoso itu tenar ini. sudah tenar di Bondowoso saya, Mas. Oke. Makanya tadi ngomong Mobile Legend terkenal saya, Mas. Waduh, luar biasa. Kalau yang satunya, monggo siapa? Saya Diah Ayuning. Oke. Dipanggilnya siapa nih? Dipanggilnya Didi sih. Saya manggilnya Didi. Mbak atau Didi aja. Kayaknya kakak deh lebih cocok. Terserah sih ya. Cuma kalau Waduh, Kak Andre. Gimana? kalau Mbak tuh kelihatan kesannya kayak lebih tua gitu ya. Iya, kita manggil Didi aja Ya, kayaknya. Didi, Oke. Tapi udah pada tahu ya sama hostnya ya, nama-nama hostnya ya? Oh, nggak tahu sih. Aduh, kok bisa? Ini Alif, kalau ini Kak Dewi ya. Oke. Oh, kakak lagi ya? Gak apa-apa, kita manggil nama aja ya. Boleh, Karena boleh. kan di sini kita santai ngobrolnya, kita bakalan tanya-tanya juga pekerjaan mereka berdua gitu ya, Liv ya. Boleh. Boleh ya. Sangat boleh. Apalagi sampingan atau bahkan profesi di luar pekerjaan inti mereka. Bisa kita ulik ya. Oke, kita tanya dulu sama yang cewek nih. Oke. Jadi Didi. sebelum ini kita juga sapa dulu pendengar. Yang mau bergabung juga ya, yang mungkin Anda saat ini lagi di jalan atau Benar. mungkin lagi di rumah gitu ya, jangan lupa tetap pantengin streaming Pratiwi Radio dan juga live streaming di Facebook kita, Benar. di Facebooknya Fajar Juni ya. Benar Fajar sekali. Juni. Untuk yang besok-besoknya, untuk live-nya itu di BMN Niaga, di akun Instagram dan juga akun Facebooknya. Oke. Oke. Oh, jadi live di akun medsos juga ini. Benar, silakan nanti bisa undang habis ini setelah jeda Andre ya. Berarti banyak yang Teman-temannya. nonton nih ya. Waduh, pastinya harus. Semoga. Sebondowoso lebih nih kayaknya. Sepertinya gitu ya. Harapannya juga seperti itu. Oke, kita langsung aja deh. Kita tanya-tanya. Siapa Oke. dulu nih kira-kira? Boleh kita tanya yang cewek dulu. Cewek dulu ya? Oke, Didi ya? Ini ada Didi di sini. Yang pekerjaannya katanya adalah salah satu DM di suatu Iya. kantor gitu ya. Gimana sih susah senangnya jadi DM? Aku jelasin dulu ya buat penonton yang nggak tahu kepanjangannya DM. Oke. DM kan singkatan dari digital marketing. Oke. Jadi ya kasarannya sih kayak berjualan di dunia online. Apalagi zaman sekarang kan apa-apa online. Online, bener. Bahkan semua kan malah lebih banyak ke online Iya. daripada offline gitu. Ya walaupun juga kayak produknya produk baju, kosmetik. Nah, dan Didi sendiri di sini sih kerjanya digital marketing, itu produk herbal dan kesehatan Gitu ya, obat-obatan gitu ya. Mm-mm. Tapi yang herbal. yang gitu. herbal. Oke. Kebanyakan yang herbal. Terus ada kayak produk pertanian juga gitu. Jadi berbagai sih yang dijual di digital marketing tuh ada
bisa nanti itu di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, di Bukalapak gitu. Karena jangkauannya lebih luas ya. Satu Indonesia kan. Satu Indonesia. Bahkan bisa orang luar juga dijangkau kalau dari dunia digital gitu. Iya, oke. Mbak Didi ini sekolahnya kira-kira ini nggak Mbak dulu di SMK apa SMA dulu? SMK, aku sih lulusan SMK. Cuman SMK mana? jurusannya multimedia. Emang nggak ada basic marketing ya. Cuman di bagian digitalnya ada sih masuk-masuk. Jadi marketingnya otodidak. Oke, belajar gitu ya. Karena ilmu bisa dicari di mana saja gitu. Multi talent berarti Mbak Didi. Luar biasa. Asal ya. jangan multi talentan ya. Jangan, itu beda ceritanya. Beda lagi. Oke. Ini ngomong-ngomong digital Marketing. Nah, itu yang namanya digital marketing pasti untuk media promosinya mesti ini ya ke apa internet ya, melalui internet ya tentunya. Iya. Itu pasti ya. Iya. Oke. Di Facebook, Instagram. Oke, bisa Facebook, Instagram, apalagi semua sekarang. sih platform. Oke, semua ya. Itu diwajibkan harus semua apa ada salah satu yang diprioritaskan? Sebenarnya kalau saat ini yang diprioritaskan itu Shopee sama Lazada dan media promosinya itu di Facebook sama di Instagram. Cuman kan kalau yang mau beli langsung kita arahkan ke Shopee atau di Lazada gitu. Karena mungkin kalau di Facebook orang nggak terlalu banyak ngejangkau gitu. Terus ya. juga kan kalau di Facebook kan kita nyantumkan nomor HP gitu. Nah terus orang kan mungkin ada yang takut Apa itu? ketipu apa. Benar. Jadi kalau ada platformnya yang mengamankan jadinya takut. Nah jadinya kita lempar ke Shopee, Tokopedia, Lazada. Oke, gitu. jadi tinggal langsung klik aja Nah, gitu benar. ya. Itu langsung tertuju ke tokonya gitu. Iya. Ini kita juga nggak bisa diamkan ini, Andre. Benar, nanti Dari profil si Andre ngambek. Kayaknya batuk nih. Iya, agak kurang sehat sih Oke. Mas Alif ya. Kemarin udah periksa di salah satu rumah sakit. Oke. Katanya sudah istirahat 1 minggu, nggak kerja 1 minggu. Luar biasa kalau sampai 1 minggu. Enak nggak enak sih? Ah. Enaknya di rumah tidur, nggak kerja. Nggak enaknya nggak Oke. bisa ketemu temen, nggak bisa main bareng temen gitu. Oke ya. deh. Lebih tepatnya Semoga nggak bisa dapat gaji dong. dan semoga untuk sekarang bakal seterusnya semoga sehat ya. Iya, Kalau sekarang amin. masih batuk, semoga cepat sembuh. Iya, amin. Oke, amin, amin. silakan Andre. Ini profilnya Andre nih sebagai apa nih? Iya. Gamer kah atau apa? ya? Kalau gamer itu sebenarnya sampingan Mas Sampingan, Alif. ya, oke. Sebenarnya juga punya YouTube. Boleh nih promosi di sini YouTube. Waduh, boleh, sangat boleh. Ya jangan lupa ya subscribe, namanya Andre Official. Ya jadi kontennya di sana Mobile Legend. Bagi teman-teman atau pendengar nih ya yang Oke. suka main Mobile Legend, pasti nggak asing dengan satu hero yang namanya Moskov Wah, gitu ya. Tuh, ini salah satu top global nih kayaknya nih. Dulu pernah nomor 32 Mas Alif ya. Karena memang saya kurang mengenal tentang dunia digital Mbak Dia. Sayang banget dulu kalau seandainya saya sudah tahu tentang YouTube ya. Bagaimana share di TikTok, Facebook atau lain sebagainya, mungkin saat ini subscribernya mungkin sudah banyak gitu ya. Kemudian untuk intinya Andre ini apa nih? Maksudnya sebagai apa? Ya nih? kalau pekerjaan saya sebagai penyiar sih Mas Alif ya. Oke, Di salah satu broadcaster radio. ya? Broadcaster yang memang sebelumnya nggak ada basic sih, nggak ada basic menjadi seorang penyiar Sama berarti atau dengan sekolahnya Didi, gitu kan? ya. Nggak ada. Jadi Otodidak gitu benar, berarti ya, sama. otodidak. Lihat di YouTube, ya lihat podcastnya orang gitu ya, yang suka bersiaran gimana cara bersiaran gitu sih. Oke, ini kayaknya di sini tampak sedikit panas ya, Wi. AC di ruangan ini kayaknya sedikit terkendala ya. Oke, gimana kalau kita kasih iklan aja dulu, Boleh, Liv? boleh. Boleh ya. Ah. Sembari kita nanti tanya-tanya di luar layar lah, di balik layar gitu ya. Oke. Oke, kita akan kembali sesaat lagi. Lama-lama tak jual sawahku ini. Loh, kok malah dijual sawahnya? Bagaimana nggak pusing? Kenapa tuh Mbah? Dikasih pengendali hama, malah hamanya membludak. Waduh. Tidak terkendali, diserang penyakit. Hah? Sudah tak kasih obat, malah tanamannya yang mati. Kalau tanaman diserang penyakit, tanaman diserang hama, pakai pengendali hama dan pengendali penyakit dari Hanamaru. Memang Hanamaru sehebat itu. Buktikan dan bandingkan dengan yang lain. Diserang jamur, semprotkan triko. Diserang hama, pakai Verina. Kena penyakit, dikuper saja.
paket lengkap pengendali hama dan penyakit dalam satu kemasan dari Hanamaru. Lebih gampang kan? Memang ada yang sehebat Hanamaru. Dapatkan pupuk dan pengendali hama dari Hanamaru di 082 334 086 056 atau kunjungi agen resmi Pak Fendi, Jalan Hairil Anwar Badian, Blok B5, Timur Stadion Magenda, Bondowoso. Oke, Ya, balik kita lagi. di Aduh, Pratiwi ini Podcast ya. Benar sekali, di Pratiwi Podcast. Masih dengan narasumber yang sama dan juga dengan profesi yang berbeda. Beda banget ya, Liv. Satunya penyiar radio, satunya radio. digital marketing gitu ya. Tapi masih satu tempat kerja. Benar. Benar. Tadi ada pertanyaan yang belum sempat terjawab Oke. ya oleh Apa Dewi, itu? Didi ataupun juga Andri. Apa itu? Susah senangnya ya. Susah Atau senangnya, dukanya. bener. Namanya juga dunia pekerjaan ya. Tidak semuanya kita bahagia atau tidak semuanya sedih gitu ya. Kita nanya ke Didi dulu nih. Oke, ini sukanya atau dukanya dulu? Sukanya dulu. Sukanya dulu. Gimana nih? Ini sebagai digital marketing. Waduh, ini senangnya apa? Apakah Kalau jualan? sukanya tuh sebenarnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oke. ya. Saking senangnya. Saking senengnya senengnya gitu gitu ya. ya. Apalagi kerjanya di dalam ruangan. Ya intinya senangnya sih sebenarnya aku kan tidak ada target jualan. Nah cuman kan kalau selama aku promosi di Facebook terus berhasil nih, ada yang order di Shopee, di Tokopedia, tuh senang gitu aja sih, senang sih. Jadi apa yang udah kita kerjakan nih ada feedbacknya gitu lah jadi ya. kayak, wah berhasil nih gitu. cuma promosi di Facebook, di Instagram gitu. Itu sih senangnya. Terus apalagi ya senangnya tuh kalau ini sih kayak bikin promosi kan juga kan Apa itu? Harus ngedit juga videonya atau gimana? iya, cuman Gambar kan gambar. kalau promosi konten-konten zaman sekarang kan ada yang kayak hiburan gitu. Benar. Jadi nggak ngebosenin sih kalau menurut Didi pekerjaannya. Jadi Kayak- ngikutin era lah gitu ya, ngikutin zaman, tren, gitu, ngikutin tren yang gitu ya. viral-viral. Jadi kayak seru banget gitu. Apalagi TikTokers. Nah, iya benar-benar. TikTokersnya Bondowoso nih. Sambil ada sih. Itu dari sukanya ya, dari seorang sukanya. digital marketing. Kalau Oke. Kalau apa? dukanya, Apakah posting harus banyak seperti yang ditargetkan oleh perusahaan Kalau atau? duka sih sebenarnya dukanya ini lebih ketutup dari sukanya ya, karena menurut Didi sih lebih banyak sukanya nih. Sukanya Waduh, gitu. keren berarti, oke. Cuman dukanya ada kayak sempet kan kadang bikin promosi, bikin konten kayak duh mau bikin konten gimana yang beda. Jadi kayak kadang buntu aja sih, kayak ada ide kan tiap hari tuh harus ada konten Yang upload, baru gitu ya. yang baru, terus promosinya kemana aja gitu sih. Itu aja sih dukanya. Itu suka dukanya jadi digital marketing terus ya. ada lagi satu, kalau ngelayanin konsumen kan macem-macem. Iya, Jadi benar. kayak- Macam karakter ya. jadi Matanya kayak harus beda-beda menyesuaikan gitu ya. diri gitu. Itu aja sih. Itulah. Suka dukanya. Suka dukanya jadi DM ya gitu. Oke. Kalau di Andre sendiri nih, Apa nih? jadi penyiar radio gitu ya. Apa sih suka dukanya? Wah, kalau sukanya sih lebih banyak sih kayaknya. Lebih banyak juga ya. Lebih sama banyak berarti. sukanya. Sama ya? Sama. Yang namanya pekerjaan Hmm. itu adalah suatu kebanggaan juga. Tidak Oke. semua orang bisa menjadi penyiar, bener kan? Dulu saya daftar di sini, daftar di menjadi penyiar radio. Oke. Itu kan banyak seleksi kan. Benar. Banyak peserta lain yang gagal dan sebagainya. Hmm. Jadi menjadi seorang penyiar sangat saya senangi.
karena juga lama kelamaan jadi hobi. Mas Jadi hobi, Alif. oke. Karena kalau kerjaan kita jadikan hobi pasti seneng, nggak kira bosan gitu. Oke, apalagi hobi yang Hobi yang menghasilkan. yang dibayar gitu ya. Berarti tadi salah satunya gamers atau buat konten itu ya. Itu juga hobi ya. Hobi sama juga. berarti ya, tapi yang lebih dispesialkan yang penyiar Yang ini ya. penyiar tetap ya, pekerjaan harus jadi yang utama karena kita punya tanggung jawab di sini di suatu perusahaan yang harus kita penuhi gitu Mas Alif. Oke. Yang lainnya bisa berinteraksi dengan orang banyak Mas Alif. Ya, jadi penyiaran Melalui apa itu? via telepon atau langsung di radio live gitu kan, kadang ada tamu juga. Oke. Bahkan dari kalangan pemerintahan. Wah, itu seru kalau dari pemerintahan Mas Alif. Aduh, keren ya. Suatu kebanggaan. Suatu ya, kebanggaan bisa juga. berbicara sama orang. Bener Jadi kita banget. banyak relasi juga gitu ya. Jadi banyak sukanya. Kalau dukanya nggak ada sih Mas Alif ya, yang namanya Serius pekerjaan. ini nggak nggak ada yang namanya Mungkin duka. ada, cuma karena ya seperti kayak Didi tadi ketutup dengan sukanya gitu ya. iya. Namanya kerja ikut orang ya, kita harus ikuti peraturan kan gitu kan. Mau nggak mau harus diikuti. Nah, gitu Dan ya. peraturannya belum tentu sesuai ya sama kita. Oh iya, Iya. dan satu lagi, kalau kita bekerja pasti punya teman baru di lingkungan kerja. Benar nggak Mbak Didi? Iya, benar. Mbak Didi yakin pasti kalau bikin konten nggak kira sendirian kan, kadang dibantu temen gitu kan. Jadi menambah apa ya, tali persahabatan gitu, tali persaudaraan dengan teman-teman yang lain gitu Oke. sih. Nah, ini kalau dari Andre, Oke. ya, ada sampingannya yaitu gamer atau Gamer. sering upload konten Mobile Legends. Gimana? Udah banyak subscribernya nih, Dre? Subscribernya masih 398. Aduh, tapi luar biasa. banyak. Itu lumayan sih ya. Itu gitu. Mas Alif, Mbak Dewi. Kenapa Apa ke saya dari nol itu? Bener-bener Luar dari biasa, nol Bang. ya. Bener-bener dari nol. Nah, gimana cara ngebagi waktunya nih? Pagi kan kerja. Nah, pertanyaan yang bagus. Ini pasti banyak juga pendengar yang mungkin berpikir gimana cara bagi waktunya. Seharian jadi penyiar, bagaimana bikin konten, nguploadnya gitu ya. Nah, itu ya kembali ke diri masing-masing ya. Bagaimana kita bisa membagi waktu dengan baik. Oke. Misal di waktu istirahat kerja itu bikin konten atau ngedit di jam istirahat. Tapi kebanyakan kalau bikin konten sih pas pulang ya Mas Alif ya. Oke. Karena kalau di tempat kerja kalau main game enggak ini ya. Nggak Masuk etis akal, lah nggak gitu etis ya. juga gitu ya. Mungkin dari itu sih Andre sakitnya. Sabtu Iya. 1 minggu. Ya, itu salah satunya Oh, iya? kecapean. Wah, benar. Kebanyakan begadang. Jadi harus game. dikurangi. Gara-gara begadang gitu Ada ya. Karena memang plus-minusnya. begadang nggak boleh ya. Ah, Kita tidur 8 jam waktu ya. 8 jam Wih, waktunya yang baik itu gitu. sampingan dari Andre, Andre. gamer. Kalau Didi apa nih? Kalau Didi apa ini? Kayaknya ada nih sampingannya. Kalau saat ini udah ada TikTokan. TikTok sama itu sih, cuman kan ada TikTok pribadi nih, kan ada affiliate, TikTok affiliate, Shopee affiliate, itu aja sih yang jadi kalau kayak gabut di rumah, dulu pernah beli apa ya di Shopee itu kayak dipromosikan gitu. Sama sih kayak digital marketing, cuman ini lebih ke pribadi aja. Oke. Bukan Juga untuk perusahaan selalu gitu ya. aktif nggak? Maksudnya kayak Andre nih. Kayaknya rutin juga ya upload ya. Kalau Posting-posting. saya sendiri harus rutin. Harus Dari rutin. teman-teman juga yang punya YouTube disaranin kalau bisa tiap hari upload. Paling telat tuh udah 2 hari gitu katanya sih gitu. Itu YouTube-nya sendirian. Ya, YouTube pribadi. YouTube pribadi. Oke, keren. Berarti untuk mengatur waktunya juga harus ini ya, benar-benar ya anu ya. Biar nggak sampai drop lagi gitu ya. Benar. Yang Karena penting seminggu udah masuk. Seminggu nggak masuk. Wah, udah berapa Kalau Didi, kali-kali nih? Gimana nih? Sejak Kalau aktifnya aku sih atau? enggak sih, Enggak enggak terlalu aktif. Cuman ya kalau mood aja sih. Kalau cewek kan gitu. tergantung. Tergantung mood ya. Kalau lagi mood kayaknya banyak nih uploadan gitu ya. Atau mungkin banyak nih video-video gitu ya. Nanti tinggal Kalau upload enggak gitu. mood sih enggak. Gitu. Kalau Mas Andre kan ini ya harus 2 hari sekali. Kadang Didi pernah tiap hari pernah. Kadang kalau udah kayak bukan sibuk sih, kayak main kan keluar itu pernah seminggu sekali gitu. Uploadnya gitu Cuman ya. tetap jalan sih sampai sekarang. Oke, tadi di obrolan di belakang layar sempat nyinggung kayaknya buka all shop juga nih ya. Bisa dipromoin juga. Iya, cuman kayak lagi tidak dijalani sih. Masih proses gitu ya. Soalnya apa yang aku kurang ini ya, kurang bisa membagi waktu. Jadi kayak ada sempet gitu. Pernah ngejalani dulu seminggu, kalau ada 2 minggu tuh kayak capek banget gitu ya. karena
kerja kan dari jam 8 sampai jam 5. Terus kan nyampe rumah masih bersih-bersih, Pulang makan. sih, Nah, istirahat sejam. Nah, kadang sejam istirahat kan kurang gitu. Jadi kayak capek. Apalagi kan kalau pembeli biasanya pas kita waktu jam kerja nih, itu ada yang beli atau ada yang order gitu tuh ya. Itu aja sih yang gak terlalu terhandle dengan baik. Oke, masih masalah di waktu juga nih, Liv. Ya. Oke, kayaknya kita juga harus ini ya Wi ya. Harus benar-benar bisa membagi waktu. Memanage waktu yang baik ya, gitu lebih tepatnya biar. Jangan sampai kayak Mas Andre Ya. yang seminggu. Tapi kayaknya kalau Andre ngoyo tapi hasilnya kayaknya benar-benar didapat. Ya itu. Kayaknya udah banyak ini yang didapat. Jadi setimpal gitu Mas Alif ya. Kalau kita benar-benar luar biasa berusaha, feedbacknya juga baik. Oke. Gitu. Ini hasilnya harus berupa uang Enggak. atau gimana? Enggak kan masih Kepuasan belum diri ini atau- ya, belum dimonet juga YouTube-nya. Tapi suatu kepuasan tersendiri bagi saya setiap saya upload YouTube Short ya, YouTube Short itu seminggu paling enggak 1 hari dah, hitungan 1 hari subscriber itu pasti nambah. Kalau tidak 1-2 gitu, itu sudah luar biasa Mas Alif. Suatu kebanggaan juga. Oke. Karena sukses kan biasanya dari bawah kita sakit dulu nih, ya kan ya. Sakit-sakit dahulu. Nanti bersenang-senang kemudian. Katanya sih gitu, kata lagu Setuju sih, nih. ya Oke. kan. Nah, ini Benar. Andre, ini cara membagi waktunya ya. Jadi selain penyiar, kemudian gamers ya, kita Gamers. sebutnya atau konten kreator ya. Iya, konten kreator. Oke, selain konten kreator, apalagi nih? Mungkin disibukkan dengan berpacaran mungkin lah. Ya, spesial. untuk pacaran sudah nggak ada sih. Aduh, jomblo ini nggak berarti ya? Sudah jomblo. Udah kandas gitu ya. Sudah kandas. Nah, ini kesempatan nih. Buat yang jomblo-jomblo mau bergabung, monggo silakan. Mbak Didinya juga gimana? Enggak. Oh, udah ini ya, kalau Mbak Didi ya kayaknya ya. Sudah ada yang mengikat gitu ya? Iya. Oh gitu. Kok jawabnya iya gitu. Masih belum meyakinkan nih. Belum meyakinkan. Kan dijawab iya juga nanti gimana. Dijawab enggak takut dikira diakuin. Nah, Iya. takutnya nanti pacarnya nonton. Gitu ya. Ini berarti ya kita doakan ya Wi. Kita ya, semuanya. doakan, mudah-mudahan semuanya lah di sini Lancar. dapat jodoh gitu. Amin. Gimana kalau kita tanya balik nih, Mas Wah, Andre? ini gimana nih? Hostnya. Tutup aja deh. Enggak. Oke. Ini apa lagi nih Wi yang harus kita tanyakan? Kayaknya kalau di ini ya. Tanya ini aja. Apa TikToknya Mbak Didi sudah banyak nggak subscribernya? Oh iya, kalau Andre kan tadi berapa ya? 300 ya. Kita 300-an. doakan semoga segera jutaan lah. Amin. 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 Kan Harapan biasanya itu ya. kan biasanya bisa nih ya kayak TikTok gitu nanti di-upload di YouTube. Biasanya kan bisa kan? Bisa. Ya, Katanya Kok nggak kebetulan nyoba juga. aja gitu? Kok nggak nyoba? apa aku kalau enggak sih masih belum kepikiran ke YouTube. Iya itu kembali lagi ke waktu. Nah, benar. Mungkin ya. Ya subscribernya berapa TikTok? TikTok sih 17,8K. 17.000. Nya itu. Berarti Kalau udah- cewek emang banyak sih ya kalau udah cewek ini ya, ya. udah berpenghasilan berarti ya. Enggak. Subscriber. Iya, Oh, iya, followers iya. ya. namanya. Oke. Enggak sih, kalau TikTok belum ada penghasilan. Cuman penghasilannya di itu sih, di Apa itu? ya affiliate. Oh, Yang kata aku tadi. Jadi nge-share gitu ya. Bisa nge-share Oke. link. Shopee gitu ya. Jadi dari situ sih lumayan. Kira-kira nih seminggu tuh dapat berapa sih? Seminggu tuh bisa itu hitungan per bulan ya. Oh, itu hitungan per bulan. Per bulan Oke. tuh bisa kayak 100-an gitu. 100.000 gitu ya. Iya, Lumayan dong baru berarti. 100 ribuan. Lumayan ya. Cuman kan beda-beda. Ada kadang sebulan enggak nyampe 100.000, kadang nyampe, kadang lebih. Tergantung ini sih videonya FYP atau enggak. Wah, itu ya. Oh, FYP itu ya. FYP. Nggak tahu nyebutnya itu FYP apa FIP apa barusan ya? Tulisannya kan FYP. FYP nih. Jadi terkenalnya emang kayak gitu. FYP, cuman sebenarnya kan FYP. Iya, Oh, oke. iya. Tergantung ini juga berarti ya, tergantung dengan mereka yang check out di keranjang Iya. kuningnya Mbak Didi ya. Cuman kalau di TikTok itu kan konsepnya kayak kita bikin video nih, nah ngupload tuh sudah ada kayak linknya gitu. Jadi kalau
yang video aku seandainya tentang hijab. Nah di video itu udah ada linknya hijab gitu Mas Andre. Jadi nanti pas ada yang nonton nih, itu kalau pengen langsung diklik keranjang, nah itu langsung ada komisinya buat aku berapa persen gitu. Oh, berarti tergantung yang itu yang kan, order. yang order. Gitu. Berarti enak ya sambil jualan TikToknya. Iya, dan kita pun tidak perlu ini ya, aku buka sedikit triknya. Tidak Oke. perlu stok barang, tidak perlu ngatur pengiriman. Kalau di digital marketing kan packing sendiri, ada barangnya sendiri, ngirim sendiri. Cuman kalau affiliate ini enaknya kita tuh kayak cuma promosiin. Nah, kalau ada yang beli dari linknya kita, ngeklik, nah ya dari tokonya sendiri yang packingkan sendiri, yang kirim. Jadi kita sudah dapat komisinya berapa persen gitu. Oke, dari barang itu, dari harga barang itu gitu. Tapi kan kebanyakan sekarang kayak tiktoker yang followernya banyak, itu kan ada keranjang kuning, orang itu naruh iklan di sana gitu. Nah iya, emang metodenya keranjang kuning gitu Mas Andre. Nggak, maksudnya Mbak Dia pernah nggak ada orang atau ada suatu perusahaan yang mau naruh iklan di TikToknya Mbak Didi? Enggak sih. Nah, Masih belum ya. Belum ya. Oh, tapi kalau sudah ada, katanya sih gajinya besar ya. Iya. Oke. Cuman kan lihat-lihat dulu TikToknya. Bayangin cuman bikin TikTok Mas Alif ya. Sebentar 1 menit mungkin ya. 1 menit klik keranjang kuning yang kepengen gitu mungkin ya. Iya. Heeh. Itu udah bisa dapat cuan ya. Cuannya luar biasa. menghasilkan ya. Menghasilkan banget. Cara ininya gimana? Cara semua ini ya, maksudnya dapat itu? uangnya Manage. itu, bukan lebih tepatnya ke Mbak Didi nanti. Masuknya tuh gimana? Pencairannya. Pencairannya. Itu kalau orang satu kali ngeklik nih. Nah, ngeklik tuh kan ada kadang orderannya kan 50.000, misalkan 50.000. Nah, komisi buat aku tuh 5.000. Nah, itu masuk ke saldoku. Shopee Itu Pay. 1 orang. Kalau yang ngeklik ada 10 orang dia dikalikan gitu. Nggak masuk ke Shopee Pay, ada yang emang saldonya TikTok. Oh, saldonya TikTok gitu. Jadi nanti itu minimal 10.000 bisa ditarik. Minimal 10.000 bisa ditarik. Kayaknya nggak ditarik ya. Iya. Biasanya kalau aku tuh udah ditarik di ya kalau udah 100.000 baru ditarik gitu ya. Kan Lumayan enak. sih buat jajan cilok. Nah itu, jadi buat teman-teman nih ya, buat para pendengar Pratiwi juga yang mungkin nganggur di rumahnya iseng gitu, boleh apalagi juga yang upload punya gitu ya. TikTok followersnya lumayan nih. Boleh juga ikutin triknya Mbak Didi nih ya. Ada cuannya. Ada cuannya. Dan sekarang udah banyak loh yang kayak gitu. Jadi kayak ada yang followersnya dikit tapi kan FYP itu kayak hoki-hokian aja. Benar, keberuntungan gitu kalau ya. udah videonya FYP terus muncul di berandanya orang-orang kan banyak nih yang bisa dapat lebih banyak. Wah, itu. Tapi memang kebanyakan yang FYP itu yang penontonnya banyak, followernya banyak, baru iklannya baru banyak yang masuk biasanya gitu ya. Iya. Yang sering FYP katanya biasanya ya. Dan kalau trik FYP dari aku sendiri nih, ya intinya tuh kayak pakai sound-sound yang viral, dance yang viral. Oh, ini lagi katanya ada jam-jamnya ya TikTok ya? Jam 4, kadang hari Jumat gitu. Iya, ada Pernah jam sih lewat uploadnya. di ini medsos. Cuman Ada jam-jamnya gitu. Cuman kalau aku pernah ngikuti jam-jam itu, cuman ini ya tidak terlalu, kadang efektif, kadang ya Ya, Kembali itu lagi tadi ke waktu hoki-hokian gitu ya. iya. Oke. Mas Alif enggak TikTokan Mas Alif? Sementara enggak. Sementara enggak, ya. berarti Iya. pernah. Berarti pernah. Oh, Berarti pernah. iya, Sementara iya. tutup akun. Pernah ini nyoba keranjang kuning, Mas. Belum pernah. Belum pernah ya. Coba Sama-sama. Kayaknya wajib dicobain sih. Iya, Lumayan. Berarti ini Itu tergantung nanti bisa juga. dicobain. Tergantung juga nih pede enggaknya nih di depan kamera gitu Oke, ya. selain PD-nya juga ini niat Niat ya. bener, niat dulu baru pedenya nih. Kalau aku sih Tidak cuma niat aja ya, ini tidak terrealisasi. iya. Jangan sampai kalau kayak gitu. Oke, ini juga buat pendengar ya, pendengar Pratiwi ataupun juga di pemirsa ya di YouTube Pratiwi Podcast ya Wi ya. Pratiwi Podcast, oke. Terutama buat remaja-remajanya nih kayaknya ini wajib apa Wi? Wajib untuk ya ngikut mereka berdua gitu ya, Benar, lebih tepatnya bisa membagi waktu ya. Setuju. membagi waktunya mereka yang masih belum bisa gitu sampai sekarang. Tapi mereka sama-sama punya kerjaan sampingan lah dibalik dengan Setuju. kerjaan yang memang mulai dari pagi sampai sore gitu ya. Dan Oke. itu juga menghasilkan cuan Benar, gitu. setuju. Apalagi ini juga ya buat para remaja, sebaiknya untuk di usia remaja kayak kita ya Wi ya, ataupun 17 tahun ke atas itu sebaiknya disibukkan dengan sesuatu yang
Yang baik, benar. Jadi apa ya? Lebih bijak bermedia sosial lah gitu, Liv. Oke, kayaknya tadi dari konten baik YouTube atau TikTok itu ada positif negatifnya deh. Yang sekarang yang viral ya, atau juga banyak yang ditonton. Nah, itu salah satunya siaran langsung. Dan itu pun untuk siaran langsung atau live streaming itu banyak yang aneh-aneh. Ada yang mandi lumpur. Pernah lihat nggak? Didi atau Iya, pernah lihat Andre di TikTok gitu. Pernah denger aja sih. Tapi itu benar ya, ada uangnya ya, bisa menghasilkan uang ya. Iya, Didi. katanya Balik sih lagi ke ini ya. FYP Ada mungkin ya. yang gift gitu ya. Oh, dari giftnya, Oh, dari bukan giftnya. dari streamingnya itu. Katanya sih gitu. Bahkan ada kayak yang mandi di sungai. Kayak sama penontonnya, coba Kak nyebur 2 kali nanti dikasih gift. Giftnya kan bisa jadi koin. Oh, jadi kayak buat challenge gitu mungkin ya. Oh, iya. Dan bahkan dia benar-benar rela mandi di pinggir sungai, haminya ditaruh. Aduh. Itu gimana itu? Menurut Andre atau Didi, baik atau gimana nih? Aneh atau sebaiknya jangan? Ya, sebenarnya orang-orang yang seperti itu sebenarnya kan pengen Viral. biar penontonnya banyak, biar Followernya ada yang banyak ada gitu yang ya. give gitu ya. Sebenarnya ya jangan berlebihan lah gitu ya. Masih ada cara lain untuk mencari cuan yang lebih baik dengan membuat konten yang lebih bagus, Lebih gitu positif ya. lah gitu ya. Mungkin bisa menggunakan sound yang viral katanya Mbak Didi atau lain sebagainya. Cuman kalau di zaman sekarang sih memang kalau udah aneh-aneh udah viral. Bener. Nah, ya itu. Ya itu Mas. Kemarin yang viral itu tuh Mbak, apa namanya? Fashion Week itu apa ya? Oh, Citayam iya. ya? Citayam. Bongek. Bongek. Nah, itu tahu, Mas. Di Bondowoso juga sudah ada Iya, kemarin. Ya di Cuman Bondowoso. kalau di Bondowoso tidak terlalu rame ya. Iya. Iya. Tapi lewat sih di Instagram kemarin. Salah satu teman Andri juga follower ikut juga jadi Fashion Week kayak gitu. Kemarin Didi malah pengen ikut, cuman karena masih kerja ya, jadi tidak sempat. Iya, Jadi enggak Kayaknya apa-apa. kalau sempat gitu. semacam fashion week itu bukan sesuatu hal yang aneh deh. Hmm. Soalnya kenapa? Kayak pemerintah juga ngikutin kan. Dan ngedukung juga pemerintah kan ya. Iya, tapi kan yang kemarin yang bikin viral itu kan di tengah jalan. Di tengah jalannya. Jadi oke. tempatnya kurang pas gitu Pas lah, ya. mengganggu gitu ya. Benar, mengganggu kan biasanya bukan di situ tempatnya gitu. Atau mungkin dari pemerintah kita nih ya bisa juga apa ya menyediakan kayak tempat gitu ya, ngasih tempat buat mereka yang mungkin apa nih ya pinter di dunia fashion gitu, Liv. Difasilitasi Difasilitasi gitu. Jadi kan itu lebih apa ya, lebih kayak kita anak muda nih, lebih oke nih kita disediain tempat gitu, boleh dong gitu ya. Memang anak muda kayaknya rasa pengen tahunya itu besar banget ya. Oke. Kepo. Keponya itu luar biasa lah. Ingin mencobanya tuh banget gitu ya. Kayak mungkin kemarin tuh yang pas di SCBD tuh nggak ada tempat, terus juga mungkin kan selama COVID juga ada event-event kayak gitu. Benar. Jadi mereka fashion sendiri di Iya. jalan, gitu. Oke. Ini CBD di mana ini? Di Bondowoso atau yang di Jakarta? Yang di Jakarta. Yang di Jakarta ya. Nah, kan Bondowoso kan ngikutin yang di Jakarta. Benar. Kan yang Viral viral di dulu. Jakarta dulu gitu ya. Tapi sekarang sudah meredup ya. Karena memang nggak boleh ya, bukan nggak boleh sih, lebih mengganggu kayak gitu ya. Mengganggu lalu lintas. Ya itu bahaya. kembali lagi, mudah-mudahan pemerintah kita menyediakan atau memfasilitasi lah ya gitu bagi kita anak muda yang mungkin ingin mengembangkan bakat di dunia fashion gitu. Ini kayaknya tiap bulan atau bahkan tiap minggu ada saja yang selalu dibuat viral. Nah, kalau sekarang kira-kira apa ini ya? Jadi mungkin tahu Ya, atau Yang viral kayaknya sekarang sepak bola ya. Sepak bola ya? sepak bola. Lolos Piala Asia ya. Oke, Ya, kalau di Sepak TikTok. bola, kalau di TikTok itu tahu nggak yang nyanyi begitu Syuli? Oh, oke. iya. Yang lupakan Rehan. Itu baik banget tahu sama aku. Kamu tahu itu di postingannya Pak Jokowi Selamat Hari Tani Nasional. iya. Itu gambarnya ya ada HP, gambarnya ya itu yang nyanyi. Itu. Yang Ternyata begitu tahu nggak Syuli, Rehan kayak itu gitu. siapa? Siapa? Rehan itu katanya biji-bijian. Iya. Kemarin biji-bijian katanya kan ada yang bilang sih seperti itu, katanya si Rehan ini biji-bijian karena ketemunya itu di ladang katanya gitu. Tapi banyak sih yang bilang katanya Rehan ini memang ada gitu. Terus ada yang kayak yang mendramakan. Jadi kayak ceritanya yang cewek yang nyanyi lagu itu katanya
habis diputusin sama Rehan. Sama si Rehan gitu ya. Walaupun Rehannya baik tuh ya dia diputusin. Jadi dia kayak kesel tapi gak bisa ngelupain soalnya Rehannya tuh baik banget. Wah, gitu ya. Kayak dibikin lagu. Tapi bener terkenal ya. Itu sampai kayak banyak artis-artis yang kayak ngeliat videonya, banyak yang nonton. Yang nonton gitu ya. Ternyata yang dilihat Ya cewek itu gitu ya. Ada yang sampai cewek itu buat bukan pakai nama Rehan lagi. Ada yang pakai nama Gubernur Ridwan Kamil. Jadi diganti nama gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi tetap viral. Kayaknya itu gabut ya, cuman di video pas diupload gitu ya. Sebenarnya Keberuntungan berarti ya. Termasuk sebenarnya oke. itu Hoki yang simpel kayak kan, gitu sih. simpel cuman kayak dia nyanyi tapi di zoom mukanya, terus Cara nyanyinya tapi beda loh. Gitu ya. Dari keunikan punya berarti keunikan ya. tersendiri Heeh. di mata Kembali lagi penonton. kepedean. karena tingkat kepedeannya orang kan beda-beda. Iya. Kayaknya Kayaknya, kalau Didi pede banget nih ya. Enggak sih. Udah ini ya, Nggak bisa terlalu. dibilang tiktokers ya. Mm-mm. Keren sekali. Kayaknya sekarang yang paling viral itu deh. Yang apa ya, joget-joget kalau nggak salah. Tapi apa ya, lupa, nggak tahu. Itulah. Tahu mungkin Didi atau Anda mungkin tahu gitu ya, yang joget-joget yang kayak apa ya? Nah itu masalahnya itu. Lupa. Mungkin penonton ada yang tahu. Boleh komen juga gitu ya. Atau juga mungkin dari penonton nih pengen jadi narasumber podcast kita di sini gitu ya. Bisa dong. Jadi bisa langsung nanti calling atau kita sertakan nomornya aja nanti ya. Jadi bisa langsung telepon gitu. Kita kasih alamatnya ya Liv ya. Kita ngobrol santai di sini. Ngobrol santai di sini mungkin saja nanti apa ya bisa mengedukasi Apakah lah harus gitu. yang terkenal orang-orangnya yang harus datang sini? Enggak juga sih Enggak ya. harus ya? Yang terkenal bonus lah. Yang terkenal bonus gitu ya. Itu bonus buat kita. Iya. Ini siapa saja biasa berarti bisa. Boleh siapapun, boleh dong yang mau datang ke sini. Apalagi nih bagi mereka-mereka yang kayak kemarin sempat ada lomba kayak lomba basket ya. Lomba basket gitu ya. Itu juaranya boleh nih. Atletnya kita undang ke sini. Pelatihnya juga bisa ya? Kemarin juga Atau wasitnya juga boleh. Boleh. Kemarin juga ada sempat ini ya lomba sodor atau hadang ya. Bondowoso menang kan. Itu boleh juga. Kayaknya ini kan kenal juga sama Alif nih. Ya, kayaknya sang bisa pelatih ya. dia. Boleh dong. Siapapun boleh hadir di sini ya yang mau ikutan podcast gitu. Tapi ya itu yang mendidik, nah kayak gitu, yang mengedukasi gitu. Oke, kayaknya Lihat bebas. juga ini ya, apa ada kayak hal positif yang diambil Bener. dari podcast ini. Oke, ini sebelum menutup podcast kita di sore hari ini, mungkin ada pesan-pesan nih, Iya. terutama kepada remaja-remaja yang ada di Bondowoso. Mungkin dari Didi dulu. Ya, dari Didi dulu, soalnya ini pileknya meler. Oke, kayaknya ini masih sakit ya Andre ya. Kalau pesan-pesan buat remaja sih ya cukup ini ya kayak menggunakan sosial media dengan baik. Jadi ya sosial media kan sebenarnya bisa menghasilkan, bisa kayak bikin kita terkenal. Cuman yang buruk-buruk tuh kayak jangan. Yang negatif jangan hindarilah gitu ya. Jadi kayak harus dipakai sesuai porsinya juga, jangan sampai kayak dibuat kayak begadang ini gitu. Ya, nanti sakit kayak saya nanti. Iya. Oke, ini kelihatan nih Andre ini ya, harus lebih dijaga nih. Kayaknya rajin nih tiap malam nih. Upload konten. Ya itu kadang jadi beban juga ya, Liv. Jadi harus ada konten. Malam hari ini harus jadi itu buat upload besok tapi. Oke. Itu sih bisa banyak hal sih atau banyak faktor yang bisa membuat Andri sakit kayaknya. Bisa jadi memikirkan seseorang. Nah, ini mungkin saja. Enggak mungkin kalau itu. Nah, jangan langsung bilang tidak mungkin. Faktor ini bisa saja. Kayaknya matanya tidak bisa berbohong. Nah, ya. itu dia. Enggak memang Atau karena gara-gara faktor- memang masih jomblo. Ya bisa jadi. Makanya itu kan bisa jadi ya. ikut podcast. Siapa tahu ada yang jomblo gitu kan. Promosi. Ada yang nyantol gitu ya, boleh. Boleh ya. Sangat boleh. Iya. Oke Demi, ini kayaknya udah
Kita berapa jam nih? Enggak sih, ya, enggak nyampe. Hampir 1 jam kita ngobrol. Ya mudah-mudahan dengan obrolan kita ini bisa mengedukasi kaula muda lebih tepatnya ya. Amin, amin, Apalagi amin. bagi mereka nih yang mungkin gabut di rumah, ngapain sih gitu bermedia sosial, kayak gimana sih, atau mungkin gimana sih caranya dapatkan cuan meskipun cuma di rumah aja, bisa kayak Mbak Didi tadi atau mungkin bisa kayak Andri barusan gitu ya. Itu bermedia sosial yang baik gitu ya. Karena berkreasi tidak harus dengan uang. Waduh, ini keren nih. Nah, Keren. kreasi dari diri kita sendiri. Dari hobi sih lebih tepatnya ya. Jadi kita hobi bisa juga. Di kayak Mbak zaman Didi sekarang tadi. tuh harus kreatif enggak sih? Kayak semua Bener. tuh bisa dikerjakan. Kita tidak pernah menyalahkan yang namanya rezeki gitu ya. Rezeki sudah ada yang mengatur. Tapi kalau kita hanya diam saja, tidak berusaha, tidak berdoa, Tidak bergerak. nggak mungkin. Mbak Didi. Benar. Mau jadi mau jadi tiktoker terkenal, nggak bikin konten kayak Mbak Didi, gimana yang mau lihat orang gitu kan? Setuju. Jangankan orang, kayaknya tetangga nggak ada yang tahu gitu ya. Oke, Wi, kita tutup nih kayaknya. Boleh nih ya, tapi jangan lupa buat pendengar ataupun pemirsa yang mau ikutan podcast di sini ya, di Pratiwi Podcast gitu ya. Anda bisa langsung, nanti kita kasih ini itu, linknya? nomor boleh atau nomor teleponnya atau kontaknya gitu ya. Silakan, monggo buat Bisa di bawah Anda ya, Wi, ya? semuanya. Bisa langsung telepon aja ya. Nanti kita arahkan untuk alamatnya ya, Liv ya. Setuju. Siapapun boleh kok ya datang ke sini ke Pratiwi Radio gitu. Kita cerita-cerita, mungkin ada apa ya, kayak pengalaman yang bisa mengedukasi. Ya. Curhat-curhat boleh dong sangat gitu ya. bisa. Sangat bisa di sini di Pratiwi Podcast ya. Oke, ini juga buat pendengar Pratiwi Radio tentunya bisa. Yang penasaran dengan wajah kita, dengan Alif, Dewi atau narasumber kita pada hari ini, bisa mengeceknya di channel YouTube kita nantinya di Pratiwi Podcast ya. Oke, sekian dari kita ya. Terima kasih banyak juga buat pendengar Pratiwi, narasumber kita. Terima kasih banyak. Yang udah hadir ya. Mudah-mudahan yang kita obrolkan di sini ya ada nilai positifnya. Amin. Oke, bagi mereka yang nonton gitu ya. Oke, terima kasih dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana lereng pegunungan dengan areal hutan dan perkebunan